Shalom, selamat pagi. Senang bertemu kembali. Kiranya Tuhan memberkati ketika kita menerima rahmat yang baru di pagi ini. Kita tinggikan terlebih dahulu Tuhan dengan bernyanyi, yaitu bersama-sama sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu di sini kita angkatkan pujian terlebih dahulu. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Anak-anak ibu, pada pembelajaran ini kita terlebih dahulu berdoa dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang baru hari ini. Dalam pembelajaran ini, anak-anak-Mu di rumah dan hamba-Mu aja juga di rumah melalui daring ini, Tuhan berkati melalui YouTube ini. Agar kiranya Tuhan pembelajaran ini membawa hasil bagi kami, sehingga walaupun sangat sulit untuk mengampuni itu, kami boleh menggumuli, mempelajari, menyelidiki, dan dapat menentukan sikap yang benar dan tepat sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami tidak sulit mengampuni lagi, sehingga kami selalu dapat melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kami Bapa dalam pembelajaran ini, di dalam nama Yesus, amin. Anak-anak ibu yang diberkati pada pagi hari ini, yaitu pendekatan pembelajaran ibu tentukan, yaitu pendekatan scientific learning ataupun pembelajaran saintifik supaya lebih jelas, lebih tepat. Maka dalam hal ini ada 5 langkah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengasosiasikan, kemudian mengomunikasikan. Nah, langkah pertama kita masuk aja di dalam mengamati. Mengamati ini di sini anak-anak ibu, kamu boleh melihat, mendengar, dan meraba juga. Pertama, kamu suka nggak nonton film tentang robot? Robot diciptakan dan dikendalikan manusia dengan program khusus. Ia tidak dapat melakukan sesuatu selain apa yang sudah diprogramkan. Demikian juga manusia yang cenderung berbuat dosa sulit mengampuni. Nah, pengamatan yang kedua, coba kamu ambil air putih dan tuangkan kopi kental sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan air putih tadi akan berubah jadi apa? Jadi hitam kalau kopi. Kalau teh jadi kuning, kan gitu. Seperti itulah hati kita diubah dari putih menjadi hitam. Kamu tidak ingin hati kamu pekat ya, seperti kopi. Seperti itulah hatimu diubah dari putih menjadi hitam. Kamu tidak ingin hatimu pekat seperti kopi, ya? Nah, dalam beberapa kasus sangat sulit menyembuhkan luka hati dan rasa benci, tapi perlu diingat bahwa pengampunan itu dapat berupa hal sebagai berikut ibu mau sampaikan. 1, membebaskan diri dari kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Mana kita pilih nih, damai sejahtera atau benci terus sampai tua? 2, tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya. Jadi kamu dapat mengampuni tapi tidak menyerahkan dirimu menjadi korban kemarahan ataupun tindakan negatif lainnya.
Nah, jadi mengapa orang sulit mengampuni? Kita masuk kepada langkah menanya nih, langkah yang kedua. Mengapa orang sulit mengampuni? Nah, kita gali, kita gumuli, kita selidiki, dan kita temukan. Mengapa orang sulit mengampuni? Itu pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, kita kumpulkan informasi sehingga nanti dari informasi itu kita tahu sikap yang tepat. Ya, maka kita mulai saja ya. Yang ketiga yaitu kita mengumpulkan informasi, mengamati kejadian-kejadian dari buku-buku ya, kita lihat kembali, lalu kemudian nanti Ibu masuk langkah kepada mengasosiasikan. Di sini kamu diajak untuk nyusun hasil pengumpulan itu dalam bentuk tulisan atau laporan. Nah, langkah ketiga ya, Ibu memfasilitasi saja. Boleh seperti ini kamu buat, kamu tulis di buku tugas kamu, atau boleh dari buku-buku yang lain kamu selidiki lagi. Mengapa orang sulit mengampuni? Karena kalau kita ini belum sadar, nah kalau seseorang itu belum sadar bahwa dosa yang mengakibatkan kematian itu kan upah dosa maut ya, Roma 6 ayat 23. Belum diampuni Yesus, maka dia akan sulit mengampuni. Yang kedua, belum sadar bahwa itu merugikan dirinya sendiri kalau nggak mau mengampuni. Ketiga, karena kecenderungan kita untuk meletakkan diri sebagai yang paling benar dan paling baik tanpa berpikir pada sisi orang lain. Orang lain hanya sebagai pihak yang salah dan jelek. Sebenarnya belum tentu mereka yang bersalah, mungkin perbuatan kita yang salah. Karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita saja. Kita berpikir dari diri kita sendiri dan lupa berpikir dari sudut orang lain. Contohnya, jika terjadi pertikaian atau masalah dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman kita itu tanpa harus mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah kepada kita. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan baginya. Yang berikutnya, kita tidak mengerti tuntutan Yesus. Tuntutan Yesus ya, karena kita sudah dapat pengampunan, kita juga harus mengampuni. Mengerti tuntutan Yesus tentang mengampuni berdasarkan pengampunan yang diterima dari Allah sendiri tidak sebanding dengan pengampunan yang kita lakukan berapapun banyaknya melalui darah Yesus Kristus. Luar biasa pengampunan Yesus dengan darah. Kemudian yang berikutnya, kenapa sulit? Karena tidak sadar bahwa kita terpenjara oleh kepahitan kita sendiri, membuat kita terkurung di dalam dan serta mencegah berkat-berkat tercurah. Doa-doa kita tidak dijawab. Wow, ini kerugian dong. Tidak memikirkan arti pentingnya mengampuni dan manfaatnya. Kemudian tidak memiliki perasaan bahwa tidak ada orang sempurna. Yakobus 3 ayat 2. Karena tidak mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, orang yang tidak memiliki kasih tidak akan mau mengampuni dan sulit mengampuni. Kemudian tidak bersikap masuk akal, Kolose 3 ayat 13, tidak sabar. Berikutnya lagi, karena mengandalkan kemampuannya sendiri. Yang berikutnya lagi, tidak berdoa. Jadi supaya tidak sulit, minta pada Tuhan agar dapat membantu kamu diberikan hikmat supaya mengampuni orang lain. Dan juga bersedia memohon maaf pada orang lain akan kesalahan kita. Pertanyaan berikutnya lagi, apa benar dengan mengampuni dapat membawa diri untuk dikuasai damai sejahtera? Kita selidiki lagi. Lalu kita temukan lagi, lalu kita laporkan lagi informasi ini, kita susun lagi, lalu kemudian dalam bentuk tulisan dan laporannya. Tulisan dan laporannya benar deh, dengan mengampuni membawa diri kita untuk dikuasai damai sejahtera. Karena artinya kita tidak dikuasai lagi kebencian, tidak dikuasai dendam, kemarahan, dan kita akan memperoleh perasaan damai sejahtera. Karena pengampunan adalah kunci bebas dari kepahitan, sehingga mengalami banyak yang paling ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan memulihkan keadaan kita dan mendengarkan doa-doa kita dan membawa kita pada damai sejahtera. Kemudian lagi, memberi efek positif bagi psikis dan kesehatan fisik, serta banyak manfaat lainnya termasuk damai sejahtera. Karena merasa lebih lega, Yakobus 3 ayat 2.
bisa tetap lebih sehat, lebih bahagia. Amsal 14 ayat 30. Matius 5 ayat 9. Jadi benar, dengan rendah hati Leonardo da Vinci menjumpai sahabatnya. Ketika ia menyadari masalahnya untuk meminta maaf, jiwanya telah bersih dari kemarahan dan kebencian. Tidak lagi mengalami kesukaran dan kesulitan dalam menyelesaikan karya yang agung itu, membuat lukisan perjamuan terakhir. Benar, kita damai sejahtera, hati lapang, lega dan menjaga persatuan dan kedamaian. Hubungan setiap baik membuktikan diri sebagai peniru dari Allah yang mengampuni sampai tuntas kesalahan orang yang bertobat, yang mau bertobat. Berikutnya lagi pertanyaannya yang ketiga, apakah benar dengan tidak mengampuni dapat membawa diri menjadi tidak lebih baik, menimbulkan penyakit? Ya, dan yang umumnya terjadi adalah tumor dan kanker. Maka kita asosiasikan, ya, kita menalar. Dan ibu mengajak kamu untuk menyusun hasilnya. Bagaimana hasilnya ya? Boleh kamu lihat dari buku, Google, dan macam-macam dari yang lain-lainnya. Lalu kamu tuliskan. Benar, karena ada dendam yang tak terselesaikan, ketiadaan pengampunan buat rasa sakit, membuat luka dan tidak pernah mengizinkan luka untuk sembuh. Wow. Kepahitan, dendam, dan kegeraman akan membawa pikiran kita akan merekam apa yang menyakitkan dan diputar secara berulang-ulang di dalam benak kita. Di sini kondisi emosional kita sama-sama seperti saat kita disakiti. Kondisi kita itu, emosional kita itu seperti saat kita disakiti, kembali mengaung-aung, kembali terulang-ulang. Meskipun ia telah melewati waktu yang lama, namun kita memutar kembali film itu secara berulang-ulang, membuat langkah menjadi tidak lebih baik. Jadi benar, ya, tidak damai sejahtera kalau kita tidak mengampuni. Berikutnya lagi, Tuhan tidak berkenan dengan apapun yang kita lakukan dan berikan kepadanya sebelum kita membereskan dosa-dosa kita tersebut. Karena itu, untuk menyelesaikan kemarahan kita, tepat sebelum matahari terbenam, tepat sebelum matahari terbenam, ya, hilangkanlah kepahitan. Jika kamu menjadi marah, janganlah kamu melakukan dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri diri kepada iblis. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Jangan beri diri kita kepada iblis, nak, sebelum matahari terbenam atau sebelum padam amarahmu itu. Bu, bagaimana sih cara-caranya? Bagaimanakah langkah-langkah mengampuni orang lain? Pertanyaan yang keempat. Kita asosiasikan lagi, kita tuliskan lagi dalam kumpulan-kumpulan itu. Dari kumpulan-kumpulan jawabannya kita tuliskan dalam bentuk laporan. 1. Harus dulu tahu caranya. Caranya agar kita bisa mengampuni, yaitu karena Tuhan yang mampukan kita. Berarti kita berdoa dulu dong. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doa dong, biar mampu. Kedua, kita bisa mengampuni ketika kita mempunyai roh pengertian. Lukas 23 ayat 34. "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita bisa mengampuni karena pengampunan tidak tergantung pada orang lain, tapi dari keputusan kita sendiri. Agar kita dapat mengampuni dengan sungguh-sungguh diperlukan apa? Suatu ketetapan hati untuk tidak menuntut balas dendam. Untuk melepaskan pengampunan, maka Bapa yang di surga akan berbuat juga demikian kepada kita. Apabila kamu masing-masing mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu, dalam Matius 18 ayat 35, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Berikutnya, pengorbanan. Pengampunan menuntut suatu harga yang harus dibayar, yaitu tidak menuntut balas. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Ketekunan dan kebulatan hati untuk mengampuni sangat diperlukan. Jika tidak, lebih mudah membenci dan membalas dendam. Jadi ketekunan dan kebulatan hati ini penting. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu,
Jugalah demikian, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 13 sampai 14. Berikutnya lagi, pikirkan apa artinya mengampuni. Dengan memikirkan apa artinya mengampuni itu bisa kita rasakan begitu indah. Apakah yang harus dilakukan agar dapat menerima pengampunan Allah? Ya, harus juga mengampuni orang lain, berjadi melakukan tuntutan Yesus. Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi berikutnya, jagalah dirimu. Jikalau saudara-saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan ia berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lukas 17 ayat 3. Tidak dengan sengaja melakukan kesalahan, mau mengakhiri kesalahannya, mau bertobat. Meminta maaf kepada orang yang disakiti, tidak menyembunyikan pelanggaran, mengakuinya, meninggalkannya, akan disayangi Tuhan. Amsal 28 ayat 13. Hanya pengampunan yang menghapuskan kesempatan bagi iblis untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi kita jangan berikan kesempatan kepada iblis. Yang mana kita tahu, kita kenali iblis itu kerjanya mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Jadi jangan beri tempat kepada iblis, tidak beri tempat kesempatan kepada iblis. Ya. Tapi di sini kita lihat bahwa kebahagiaan kita, masa depan kita, pertemanan kita, pernikahan kita, bahkan kerjaan kita serahkan kepada Tuhan. Ya, hapus kesempatan kepada iblis melaksanakan kehendaknya. Untuk itu kita mau memberikan pengampunan. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni kamu juga. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan di atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. 2 Korintus 2 ayat 10. Ya, di sini kita buang kepahitan karena bukan hanya dosa, ada sebuah infeksi yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena kita berelasi dengan orang yang takut duruki, bekerja sebagai orang yang takut gagal, sebagai orang yang takut dikhianati atau lain sebagainya. Kita lihat juga dan seperti yang Alkitab nyatakan bahwa ketakutan tidak menghindarkan kita dari apapun, malah menghasilkan penghukuman yang berat. Tidak perlu kita tanggung. Buang ketakutan yang berasal dari ketiadaan kasih untuk mengampuni mereka yang telah menimbulkan kepahitan terhadap kita. Hiduplah dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Penyebab ketakutan dan ketakutan karena tidak ada kasih. Ia tidak sempurna di dalam kasih. Menyelesaikan kemarahan kita tepat sebelum matahari terbenam. Hilangkan kepahitan. Jika kamu menjadi marah, janganlah kamu melakukan dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri diri kepada iblis. Jangan menahan pengampunan. Karena menahan pengampunan adalah tindakan sebuah pilihan yang bodoh, tanpa perhitungan dan merusak dan menghancurkan. Biar hubungan dengan Tuhan harmonis. Mustahil hubungan seseorang dengan Tuhan akan tetap dan terus baik bila tidak mengampuni orang. Berikutnya, membereskan dosa-dosa kita karena Allah tidak mungkin menerima korban cacat. Matius 5:23, Markus 11 ayat 35. Tuhan tidak berkenan dengan apapun yang kita lakukan dan berikan kepadanya. Jika orang Kristen itu menjalankan kehidupan